Survei Ekonomi Pertanian 2024. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia Channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Baik, sebelumnya terima kasih disampaikan bagi teman-teman yang telah mengklik video ini, dan pada kesempatan kali ini akan saya informasikan mengenai survei ekonomi pertanian 2024. Jadi pastikan teman-teman untuk simak video ini sampai selesai, jangan di skip agar tidak gagal paham, juga pastinya tidak ada informasi yang terlewatkan. Baik, langsung saja masuk ke pembahasannya. Untuk video pembahasan kali ini akan saya fokuskan yaitu tentang mekanisme penggantian sampel UTP baik yang menggunakan wilayah PAPI ataupun wilayah yang menggunakan metode KEPI. Baik, sebelum ke pembahasan lebih lanjut, sebagai informasi untuk teman-teman, untuk SEP atau Survei Ekonomi Pertanian 2024, memang di wilayah Indonesia itu pelaksanaannya ada yang menggunakan metode PAPI, ada juga yang menggunakan metode KEPI, tergantung dari bagaimana metode yang digunakan pada kegiatan sensus pertanian di tahun 2023. Dan sebagai informasi untuk teman-teman, kegiatan SEP ini dilaksanakan pada bulan Juni, dan pada saat saya membuat video ini, beberapa wilayah atau kabupaten ataupun kota yang melaksanakan kegiatan SEP 2024 sedang melaksanakan kegiatan pelatihan. Ada yang sedang berlangsung pelatihan online, ada juga yang sedang melangsungkan kegiatan pelatihan secara offline-nya. Dan sudah saya bahas pada video sebelumnya, untuk beban tugas satu petugas adalah 50 UTP, di mana tersebar dari 50 UTP tersebut tersebar di beberapa blok sensus. Jadi satu blok sensus kisarannya adalah 10 UTP. Jadi 50 UTP yaitu berada di sekitar 5 blok sensus ya, dan kebanyakan petugas yang diikutkan dalam kegiatan SEP ini harus lintas kecamatan. Berikutnya, petugas SEP ini akan dibekali juga, jadi ada ketentuan bahwa untuk daftar-daftar sampel terpilih itu dibagi menjadi dua, yaitu sampel utama dan sampel cadangan, masing-masing sesuai jumlahnya ya. Misalkan di blok sensus A, misalkan katakanlah seperti itu, ada sampel utamanya 10, ada sampel cadangannya juga 10. Tetapi untuk mekanisme penggantian sampel UTP untuk wilayah yang PAPI dan wilayah yang KEPI itu berbeda. Jadi langsung saja untuk mekanisme penggantian sampel UTP wilayah PAPI, teman-teman bisa simak ya. Yang pertama, petugas pendataan lapangan harus melaporkan sampel yang akan diganti ke petugas pemeriksa lapangan beserta alasannya, atau lapor ke PML disertakan alasannya kenapa akan diganti. Kemudian yang kedua, petugas pemeriksa lapangan atau PML menentukan sampel pengganti sesuai dengan kriteria. Jadi yang menentukan sampel penggantinya adalah PML, yang pastinya harus sesuai dengan kriteria. Berikutnya yang ketiga, petugas PML atau pemeriksa lapangan memberikan informasi sampel pengganti ke petugas pendataan lapangan atau ke PCL. Setelah diinformasikan ke PCL tentang informasi sampel penggantinya, petugas pendata lapangan melakukan pencacahan pada sampel terpilih. Dan berikutnya yang terakhir, petugas pendataan lapangan atau PCL melengkapi isian pada daftar ST 2023 SEP UTP DS. Dan selanjutnya untuk mekanisme penggantian sampel UTP yang menggunakan metode KEPI ya, atau bagi wilayah KEPI itu berbeda dengan di wilayah PAPI ya mekanismenya. Jadi untuk wilayah KEPI, tahap atau mekanisme pertama, petugas pendataan lapangan menentukan sampel pengganti yang dapat dilihat pada daftar sampel cadangan di aplikasi FASI sesuai dengan kriteria pemilihan sampel pengganti. Jadi kalau tadi di wilayah PAPI harus lapor atau menginformasikan ke PML, untuk di wilayah KEPI tidak perlu menginformasikan ke PML, tetapi langsung menentukan sendiri berdasarkan daftar sampel cadangan yang ada atau yang tertera di aplikasi FASI sesuai dengan kriteria pemilihan sampel pengganti. Dan berikutnya, apabila sudah menentukan
menentukan ya. Tahap kedua atau mekanisme kedua, petugas pendataan lapangan mengisikan kode 1 untuk sampel cadangan yang digunakan di aplikasi FASih. Jadi pada daftar sampel cadangan yang ada di aplikasi FASih teman-teman yang menggunakan metode CAPI, diberi kode 1 jika akan digunakan sebagai sampel cadangan. Mekanisme ketiga, petugas pendataan lapangan atau PCL melakukan pencacahan pada sampel pengganti. Jadi apabila sudah diberi kode 1 pada aplikasi FASihnya untuk daftar sampel cadangan, maka PCL mendata atau mencacah sampel pengganti tersebut atau yang sudah dijadikan sampel pengganti ya. Dan berikutnya, petugas pendataan lapangan melengkapi isian pada daftar ST 2023 SEP UTP DS. Dan ini memang berbeda untuk di wilayah PAPI, di mana di wilayah PAPI, petugas pendata lapangan atau PCL harus melaporkan dulu kepada PML, kemudian PML yang menentukan sampel pengganti yang sesuai dengan kriteria, lalu menginformasikan kepada PCL. Kemudian PCL melakukan pendataan dan mengisikan ke kuesionernya. Tetapi untuk wilayah CAPI, petugas itu bisa menentukan sendiri karena sudah ada daftar sampel cadangan di aplikasi FASih masing-masing petugas. Dan selanjutnya, apabila sudah menentukan, harus diberi kode 1 pada aplikasi FASih dari teman-teman ya, jangan lupa. Dan dari sini nanti apabila sudah disubmit, kan teman-teman PML akan tahu, oh ternyata ini sampel utamanya diganti dengan sampel cadangan karena si sampel cadangan tersebut ada kode 1-nya. Dan apabila sudah mengisi kode 1, PCL selanjutnya melaksanakan pencacahan pada sampel pengganti tersebut dan mengisi kuesioner yang perlu diisikan. Ya, demikian yang dapat disampaikan untuk pembahasan pada kali ini mengenai update terbaru tentang Survei Ekonomi Pertanian 2024. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Bagi yang merasa informasi ini bermanfaat, bisa silakan saja di-share ke media sosial yang teman-teman miliki. Bagi yang merasa informasi ini tidak bermanfaat, mohon untuk diabaikan saja dan mohon dukungannya dengan cara subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya. Juga tinggalkan jejak dengan like dan komen kalian. Ya. Bagi teman-teman yang barangkali saat ini sedang mengikuti kegiatan